Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Jumpa lagi dengan Ustazah. Hari ini kita akan belajar di tema 3 subtema 4. Let's go! Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan ingat selalu jaga kesehatan ya. Hari ini kita akan belajar mengenai kegiatanku di malam hari. Bahasa Indonesia. Kegiatan malam hari, ciri-cirinya saya beri penjelasan dulu ya. Ciri-ciri malam hari, yang pertama, langit tampak gelap. Yang kedua, adanya bulan dan bintang. Yang ketiga, matahari terbenam. Dan yang keempat, udara terasa sejuk. Ada 4 ciri-ciri pada malam hari. Kegiatan pada malam hari yang biasa dilakukan yaitu 1. Makan malam bersama keluarga. Yang kedua, kamu mengulang pelajaran yang sudah diberikan oleh gurumu. Yang ketiga, kamu siap-siap untuk tidur malam. Kegiatan pada malam hari yaitu 1. Tidur malam. 2. Makan malam bersama keluarga. 3. Mengerjakan PR atau mengulang pembelajaran yang sudah gurumu berikan. Nah, ada 3 kegiatan yang biasa dilakukan. Itu contohnya. Bagaimana dengan kamu? Apa saja kegiatan yang kamu lakukan pada malam hari? Ya, misalnya belajar. Boleh, sama seperti belajar. Sekarang kita belajar mengenai kosakata tentang kegiatan pada malam hari. Di bawah ini ada kata bersama, kemudian keluarga, makan, dan malam. Yuk kita susun menjadi kalimat. Kira-kira bagaimana ya kalimatnya? Ya, makan malam bersama keluarga. Good. Menyusun kalimat tentang kegiatan pada malam hari. Nah, susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah kalimat. Ada kata pelajaran, ada Maria, menyiapkan buku. Nah, tadi sebelumnya kita sudah belajar tentang menggabungkan kata menjadi satu kalimat. Kira-kira ini kata menjadi kalimat apa ya? Ya, Maria menyiapkan buku pelajaran. Menyusun kosakata tentang kegiatan pada malam hari. Ustazah akan tampilkan 3 gambar ya. Gambar yang pertama, ya, gambar yang kedua, dan gambar yang ketiga. Gambar pertama, Komang makan malam bersama ayah dan ibu. Gambar yang kedua, Komang membantu ibu mencuci piring. Dan gambar yang ketiga, Komang membantu ibu menyiapkan makan malam. Yuk kita susun menjadi urutan yang benar. Kira-kira bagaimana ya susunan yang benarnya? Ya, yang pertama adalah gambar nomor 3, yaitu Komang membantu ibu menyiapkan makan malam. Nah, yang kedua urutannya yang benar apa? Ya, gambar di nomor 1, Komang makan malam bersama ayah dan ibu. Dan yang ketiga adalah gambar yang Komang sedang membantu ibu mencuci piring. Nah, dari sini kalian sudah paham belum mengenai mengurutkan gambar sesuai dengan urutan yang benar? PPKN. Aturan kegiatan pada malam hari. Salah satu kegiatan yang biasa kamu lakukan pada malam hari adalah makan malam. Nah, berikut contoh sikap baik saat makan malam. Nah, seperti gambar di samping, membantu ibu menyiapkan makan malam. Itu merupakan salah satu contoh sikap yang baik ya pada malam hari. Kira-kira contoh sikap baik apa lagi sih yang kalian lakukan pada saat malam hari?
Ya, misalnya berdoa sebelum makan malam, seperti gambar di samping. Yang ketiga, tidak berbicara saat makan, seperti gambar di samping juga. Menaati aturan membuat suasana menjadi nyaman. Apa saja kegiatanmu saat makan malam? Apakah kamu sudah sesuai dengan aturan di rumahmu? Nah, kalau sudah sesuai berarti kamu sudah mencontohkan sikap yang baik pada saat malam hari. Nah, pada gambar di samping adalah kegiatan pada malam hari yang sesuai aturan. Ini Dedi sedang melakukan kebiasaan baik sebelum tidur. Apa aja kira-kira? Ayo. Ya, yang pertama menggosok gigi. Yang kedua mencuci kaki dan tangan. Yang ketiga tidak menonton televisi terlalu larut. Yang keempat berdoa sebelum tidur. Nah, apakah kebiasaanmu sama dengan kebiasaannya Dedi? Ya, Ustazah yakin kebiasaan kamu pasti sama dengan kebiasaan Dedi. Kenapa? Karena sebagai anak-anak, kamu harus menggosok gigi sebelum tidur, mencuci kaki dan tangan sebelum tidur, dan tidak boleh menonton televisi hingga larut malam, dan harus selalu berdoa sebelum tidur. Matematika. Penjumlahan bilangan 11 sampai 20. Nah, kita akan menjumlahkan banyak benda. Ustazah akan tampilkan ada berapa benda di samping. Ya, ada 7 benda. Di samping kanan Ustazah ada berapa benda ya? Ya, ada 5. Jadi, 7 gitar ditambah 5. Caranya bagaimana ya? Caranya 7 ditaruh di kepala kalian dulu. 5-nya kalian ambil dari tangan. 7 di kepala ditambah 5. Sehabis 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 7 ditambah 5 hasilnya 12. Menjumlahkan bilangan dengan jari. Nah, seperti yang tadi contohnya, Ustazah kasih soal lagi ya. Misalnya 8 ditambah 3. Bagaimana sih caranya? 8-nya disimpan di kepala, angka 3-nya ditaruh di depan. Habis 8, 9, 10, 11. Jadi 8 ditambah 3 hasilnya 11. Menjumlahkan bilangan menggunakan garis bilangan. Nah, seperti ini contoh yang dinamakan garis bilangan. Yuk kita menjumlahkan angka 15 ditambah 3. Di sini ada angka 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kita lingkari yuk angka 15-nya. Nah, kalau sudah dilingkari, kita lompat angkanya. 15 ke 16, 1. 16 ke 17, 2. 17 ke 18, 3. Berarti 15 ditambah 1, 2, 3 hasilnya ya 18. Kita lingkari angka 18-nya. Pengurangan bilangan 11 sampai 20. Yuk kita mengurangkan bilangan dengan gambar. Misalnya 12 dikurang 4 sama dengan berapa ya kira-kira? Di depan Ustazah ada 12 botol. Yuk kita kurangi dengan cara apa? Menyilang. Menyilang 4 botol yang harus kita kurangi. 1, 2, 3, 4. Silang. Ya, kalau sudah kita hitung sisanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sisa botol yang tidak disilang ada 8. 12 dikurang 4 sama dengan 8. Sekarang kita akan menghitung bilangan dengan menghitung mundur. Misalnya 12 dikurang 7. Ada angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yuk kita hitung mundur dari angka 12. 12 ke 11, 1. 11 ke 10, 2. 10 ke 9, 3. 9 ke 8, 4. 8 ke 7, 5. 7 ke 6, 6. 6 ke 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti hasilnya
dari pengurangan 12 dikurang 7 sama dengan 5. Nah, sekarang kita mengurangi bilangan yang sama yang menghasilkan angka 0 atau bilangan 0. Misalnya 7 dikurang 7 sama dengan, yuk kita hitung mundur dari angka 7 sampai angka 0. 7 ke 6 1, 6 ke 5 2, 5 ke 4 3, 4 ke 3 4, 3 ke 2 5, 2 ke 1 6, 1 ke 0 7. Nah, berarti 7 dikurang 7 hasilnya 0. Menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan. Ada langkah-langkahnya untuk menyelesaikan soal cerita. Perhatikan ya, ada 3 langkah untuk menyelesaikan soal cerita. Yang pertama, bacalah soal cerita dengan teliti. Yang kedua, temukan kata kunci pada soal cerita. Yang ketiga, tentukan operasi hitung yang sesuai. Contoh kata yang berarti ditambah yaitu diberi lagi, ditambahkan, diletakkan, dan datang lagi. Itu kata-kata kunci yang di soal cerita yang menandakan bahwa itu tandanya ditambah. Nah, sekarang contoh kata yang berarti kurang. Misalnya diambil, digunakan, dimakan, hilang, pecah. Itu juga berarti kata yang dikurang. Misalnya, seperti satu contoh soal cerita yang akan Ustazah tampilkan. Kakak membantu ibu merapikan buku ke dalam rak. Di dalam rak sudah ada 12 buku. Kakak memasukkan lagi 7 buku. Kira-kira berapa banyak buku ya yang ada di dalam rak sekarang? Nah, ada kata kuncinya di sana. Apa ya kira-kira kata kuncinya? Ya, kakak memasukkan lagi 7 buku. Berarti diapain ya? Ya, ditambah. Berarti 12 ditambah 7 sama dengan... Nah, cara hitungnya gimana Ustazah? Seperti yang tadi sebelumnya sudah Ustazah jelaskan. 12 ditambah 7. 12-nya di kepala, disimpan di kepala, ditambah 7. Habis 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Berarti 12 ditambah 7 sama dengan 19. Seperti itu ya caranya. SBDP. Tumbuhan sebagai bahan untuk membuat kerajinan. Nah, bahan-bahan dari tumbuhan bisa digunakan untuk membuat kerajinan. Contohnya biji-bijian, daun kering, dan ranting kering. Ketiga bahan tersebut dapat digunakan untuk membuat kerajinan. Nah, bahan-bahan yang buat kerajinan misalnya contoh kerajinannya dari biji-bijian, dari ranting kering dan daun kering. 1. Kotak tisu. Nah, kotak tisu kamu bisa buat dari ranting kering atau daun kering atau biji-bijian juga bisa. Yang kedua, bingkai foto. Nah, kalau bingkai foto biasanya dibuat dari daun kering. Yang ketiga, misalnya sampul buku. Sampul buku bisa juga dihias dengan menggunakan daun kering atau ranting kering. Bagaimana anak-anak? Sudah paham belum? Mudah-mudahan sudah paham ya. Ustazah cukupkan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.